Halo semuanya. Kali ini kita mau ngapain sih teman-teman? Oke, kali ini kita akan membahas sejarah penting nih tentang sejarah politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Waduh, topik yang sangat serius ya teman-teman. Iya Jo, walaupun kita masih SMA nih, tapi penting banget buat kita ngerti sejarah bangsa. Karena ini tuh bakal nyambung ke kondisi Indonesia sekarang. Betul banget, Kat. Saya setuju banget. Tapi banyak orang berpikir, ngapain sih bahas Orde Baru? Kan udah lama, udah lewat. Gak ada gunanya juga. Padahal, dengan kita membahas tentang Orde Baru ini, kita dapat banyak pelajaran dari segi sosial, ekonomi, dan politik saat itu. Oke, sebelum mulai ke topik, kita kenalan dulu kali ya. Saya Dien. Saya Zolfa. Saya Gesya. Saya Gerlin. Saya Sahar. Saya Fauzan. Oke, langsung kita mulai ya. Jadi Orde Baru itu ya dimulai setelah tahun 1966. Ya pada masa saat itu Soeharto naik ke kursi kepresidenan. Yang dimana pada saat itu juga peristiwanya setelah peristiwa G30 SPKI. Ya jadi bisa dibilang Orde Baru ini lahir dalam peristiwa yang dimana kondisi politik saat itu lagi kacau-kacaunya dan lagi masa peralihan dari masa Orde Lama. Ya, jadi lahirnya pemerintahan masa Orde Baru itu kan sebenarnya kelanjutan dari keluarnya surat perintah 11 Maret atau Supersema pada tahun 1966. Nah, dari situlah Soeharto itu juga diwewenang oleh Soekarno yang dimana untuk memelihara keamanan dan ketertiban negara. Nah, makanya disebut Orde Baru, karena tujuannya waktu itu buat mengganti sistem lama yang dianggap gagal dan mulai menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah iya, bayangin aja tuh. Waktu kondisi politik lagi panas-panasnya, harga barang-barang naik semua, terus inflasi lagi parah-parahnya. Nah, Orde Baru ini muncul dengan janji stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Beneran, jadi Soeharto waktu itu dianggap penyelamat, apalagi setelah dia keluar dari Supersemar pada tahun 1966. Dari situ dia mulai ambil alih kekuasaan dari Soekarno. Nah, dan di awal-awal banyak rakyat yang percaya karena keadaan mulai tertib, tapi kekuasaan juga makin terpusat di tangan Soeharto. Ya, dan waktu itu juga sempat ada sidang umum sidang umum MPRS, yang dimana hasil dari sidang itu menghasilkan sebuah kabinet, yaitu Kabinet Ampera. Nah, tujuan dari Kabinet Ampera ini yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang pada saat itu lagi kacau-kacaunya, dan itu juga menata politik luar negeri yang bersistem atau berprinsip bebas aktif. Iya, jadi selain itu pemerintah mulai nyusun rencana pembangunan nasional nih buat meningkatin kesejahteraan rakyat. Jadi awalnya semangatnya memang bagus banget. Iya, dan hasilnya mulai kelihatan di pemilu 1971. Tahu nggak hasilnya gimana? Tebak-tebak sih gimana hasilnya, pasti Golkar menang lagi. Karena pada saat itu, Partai Golkar itu mencapai hasil sekitar 60%. Itu karena pemerintah pada saat itu sedang mendukung Golkar secara besar-besaran. Nah, terus tahun 1973 itu ada yang namanya fusi partai besar-besaran. Ini tuh seperti partai yang awalnya terdiri dari banyak partai disederhanakan menjadi 3 partai utama, yaitu Partai Golkar, P3, dan juga PDI. Nah, ini sih katanya untuk menjaga stabilitas politik, padahal ujungnya untuk mengurangi suara oposisi aja. Ya, itu bagian dari ciri pokok kebijakan Orde Baru. Semua diarahkan buat stabilitas politik. Bahkan ada program penataran P4 biar masyarakat paham Pancasila versi pemerintah. Nah, jangan lupa waktu itu tuh Pancasila jadi asas tunggal buat semua organisasi. Jadi pada saat itu tuh nggak boleh pakai ideologi lain. Ya, terus juga munculnya konsep difungsi ABRI. Nah, maksudnya konsep difungsi ABRI ini yaitu tentara bukannya itu pertahanan doang, tapi dia ngatur pemerintah dan politik juga. Iya, dan sistemnya makin sentralistis. Semua keputusan penting itu diatur dari pusat, terutama oleh Soeharto itu sendiri. Dan jangan lupa, banyak kebijakan politik yang menekan masyarakat. Misalnya, pers sering disensor. Kalau ada media yang kritik pemerintah, bisa diblokir. Betul ya, salah satu contohnya itu majalah Tempo yang pernah ditutup pada tahun 1994. Nah, benar-benar parah sih, belum lagi peristiwa mahasiswa. Misalnya Malari pada tahun 1974. Waktu mahasiswa demo menolak model asing, malah berakhir ricuh. Itu bikin pemerintah makin ketat ngatur gerakan mahasiswa. Wah, jadi berarti walaupun kelihatannya dari luar itu kelihatannya sangat stabil, tapi sebenarnya banyak sekali suara rakyat yang ditekan oleh pemerintah. Berarti stabilitas politik Orde Baru ini lebih ke arah mengkontrol ketat masyarakat. Oke, sekarang kita geser ke ekonomi kali ya. Jadi salah satu prestasi besar pada masa Orde Baru itu terdapat di sektor pertaniannya.
Betul, jadi pemerintah jalanin program pertanian itu lewat Dimas dan Inmas. Terus disusun realita buat pembangunan 5 tahun nih. Hasilnya tahun 1984, Indonesia sukses swasembada beras. Sampai Soeharto tuh dapat penghargaan dari FAO di Roma. Selain itu, infrastruktur juga gencar dibangun. Jalan tol Jagorawi misalnya diresmikan tahun 1978, jadi jalan tol pertama di Indonesia. Pokoknya pembangunan fisik kelihatan banget. Ya, itu bagian dari program pembangunan nasional jangka panjang. Setiap 5 tahun, ada realita yang fokus ke sektor tertentu kayak industri, pendidikan, atau transportasi. Nah, tapi jangan lupa sama sisi gelapnya. Indonesia itu waktu itu terlalu berkegantungan sama minyak bumi. Nah, pas harga minyak bumi turun di tahun 1980-an, ekonomi kita otomatis anjlok. Ya, dan puncaknya tuh pas krisis moneter tuh. Krisis moneter Asia tahun 1997 sampai 1998, yang dimana nilai mata uang rupiah tuh anjlok parah, yang dimana harga barangnya pada mahal, pada naik gitu kan. Terus banyak perusahaan yang bangkrut, terus banyaknya pengangguran di mana-mana. Ya, hal-hal kayak gitu kan bikin masyarakat marah besar kan ke pemerintah gitu kan. Nah, itu juga krisis itu jadi titik balik ditambah aksi-aksi mahasiswa yang makin gencar. Akhirnya muncul peristiwa Mei 1998, ada demonstrasi besar-besaran, kerusuhan di Jakarta, dan beberapa kota lainnya. Betul, sampai akhirnya pada tanggal 21 Mei tahun 1998, Soeharto itu mengundurkan diri setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Itu jadi akhir dari masa Orde Baru dan menjadi awal masa reformasi. Kalau dilihat dari ceritanya, jatuhnya Orde Baru ini latar belakang dan kronologisnya jelas banget ya. Iya, latar belakangnya karena krisis ekonomi, korupsi, dan ketidakadilan sosial yang udah menumpuk nih. Kronologinya itu dimulai dari demo mahasiswa di berbagai daerah. Nah, terus makin besar nih demonya sampai akhirnya Soeharto itu mundur dari jabatannya. Nah, jadi jelas banget ya, Orde Baru ini punya dua sisi. Mungkin kalau dari segi politiknya mungkin kelihatannya stabil, tapi sebenarnya itu penuh tekanan dari pemerintah terhadap masyarakat. Dan dari segi ekonomi mungkin kelihatannya maju, tapi sebenarnya rapuh banget karena ketergantungan dan kurangnya pemerataan. Nah, betul tuh. Buat kita semua, pelajarannya jangan sampai stabilitas politik dijadikan alasan buat membatasi kebebasan atau kritik. Ya, Hat, dan pembangunan ke depan harus tetap jalan, tapi berpihak ke rakyat, bukan membatasi kebebasan atau kritik. Nah, yang paling penting nih, pemerintah dan masyarakat harusnya saling jalan bareng. Biar kemajuan bukan cuma dirasain sebagian orang aja. Setuju banget, kalau semuanya bisa saling dukung, negara juga bakal lebih kuat dan seimbang, gak cuma stabil di permukaan. Dan mungkin itu yang dapat kita ambil dari masa Orde Baru, bahwa kemajuan sejati dibutuhkan kejujuran dan keterbukaan. Nah, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga bisa jadi pengingat nih buat kita semua, bahwa kalau kita pengen maju itu bukan soal tentang ekonominya aja, tapi juga tentang soal manusia yang di dalamnya. Jadi, teruskan rasa ingin tahumu dan jangan lupakan sejarah. Terima kasih yang sudah menonton. See you. Meanwhile, Halo semuanya. Aku mulai jenuh dengan semua ini. Aku muak. Saya Dian. Saya Zolfa. Dan Kesha. Dan terjadi lagi. Saya Gerlin. Saya Sahat. Saya Fauzan. Jadi Orde Baru. Udah mulai. Ya, Udah langsung aja. Ya.